Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Cindetri Azhari dari kelas 11 DJKD 2. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai remote access. Nah, pada video kali ini terdapat 6 materi. Yang pertama, pengenalan telnet dan SSH, 2 konfigurasi telnet, 3 telnet dengan username, 4 konfigurasi SSH pada router, 5 konfigurasi IP address pada switch, dan yang keenam konfigurasi SSH pada switch. Nah, di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan telnet dan SSH. Seperti yang kita ketahui, kabel yang digunakan untuk melakukan remote atau kabel serial yang biasa digunakan untuk remote itu berwarna biru, yaitu kabel serial konsol. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini juga kita mengetahui bahwa router yang menggunakan tampilan Cisco paket Tracer. Jika kita menggunakan ring device untuk mengkonfigurasi router, kita perlu melakukan remote melalui PC. Nah, misalnya di sini kita akan menambahkan satu PC. Kita tambahkan di sini. Nah, lalu di sini kita hubungkan menggunakan kabel konsol. Di sini kita pakai yang konsol. Lalu kita sambungkan ke sini. Kita pakai yang RS232. Nah, namun perlu diketahui bahwa kabel konsol memiliki panjang yang terbatas. Jadi, misalnya terdapat router di daerah A yang ingin kita remote, sedangkan kita berada di daerah B. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan remote tersebut? Solusinya yang dapat digunakan adalah telnet atau SSH, yaitu metode untuk melakukan remote jarak jauh tanpa menggunakan kabel konsol. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi telnet. Nah, langsung saja kita akan mengkonfigurasi Ethernet terlebih dahulu. Nah, langkah pertama di sini kita bisa klik routernya. Nah, lalu di sini kita masuk ke CLI. Nah, jika sudah, di sini kita masuk ke Global Configuration Mode terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita jalankan perintah line VTY, lalu tanda tanya. Nah, di sini itu akan muncul range angka dari 1 sampai 15. Seperti ini. Nah, misalkan di sini kita bisa isikan angkanya yaitu 0, 2, lalu kita enter. Nah, perintah ini itu menandakan beberapa orang yang dapat melakukan remote ke router menggunakan telnet secara bersamaan, yang artinya terdapat 3 orang pengguna, yaitu pada line 0, 1, dan 2. Nah, selanjutnya di sini itu kita akan memberikan passwordnya. Nah, di sini kita ketikkan password. Nah, misalkan passwordnya itu 1, 2, 3. Nah, lalu kita bisa enter. Nah, jika sudah, di sini kita ketikkan perintah login seperti ini, kemudian enter. Nah, perintah login ini berfungsi untuk mendefinisikan bahwa ketika kita masuk ke telnet, kita wajib memasukkan password yang telah dibuat. Kemudian di sini kita ketikkan perintah trans input, lalu tanda tanya. Nah, di sini maka akan muncul 4 opsi, yaitu all, non, SSH, dan telnet. Nah, untuk yang all itu adalah bisa melakukan keduanya, yaitu bisa untuk telnet dan SSH. Nah, karena kita akan mencoba telnet terlebih dahulu, maka di sini kita bisa ketikkan transport input telnet. Nah, lalu kita bisa enter. Kemudian di sini kita bisa exit. Nah, setelah itu di sini kita akan menjalankan perintah enable script dengan tujuan agar PC yang melakukan remote ke router nantinya dapat mengakses mode privilege dan mode global. Nah, di sini kita bisa ketikkan enable script 1, 2, 3, lalu enter. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melakukan pengujian. Misalkan kita melakukan pengujiannya itu di PC 8. Nah, di sini kita ke desktop. Nah, lalu di sini kita masuk ke bagian telnet atau SSH client. Nah, pada bagian connection type, kita itu bisa pilih yang telnet. Seperti ini. Nah, lalu untuk hostname-nya itu kita bisa memilih IP mana saja yang berada di VLAN tertentu. Nah, misalkan VLAN 40, berarti di sini kita gunakan IP 40.40.40.1. Nah, di sini kita bisa connect. Nah, di sini kita bisa masukkan passwordnya yaitu 1, 2, 3, lalu enter. Nah, di sini passwordnya itu tidak terlihat. Kita bisa langsung enter saja. Nah, setelah berhasil masuk, kita akan masuk ke mode user. Nah, lalu untuk masuk ke mode privilege, kita ketikkan
IN. Nah, maka di sini kita juga dimintai password lagi. Kita bisa ketikkan passwordnya lalu enter. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil mengakses router menggunakan telnet ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang ketiga yaitu telnet dengan username. Nah, pada konfigurasi telnet yang telah kita lakukan sebelumnya, keamanannya itu masih kurang aman. Oleh karena itu, kali ini kita akan mencoba melakukan telnet menggunakan username. Nah, di sini kita bisa klik routernya. Kita masuk ke mode CLI. Di sini kita masuk kita bisa langsung ketikkan perintah username. Nah, misalkan di sini username-nya itu CYN. Nah, lalu di sini kita masukkan passwordnya. Nah, misalkan di sini itu passwordnya 12345. Nah, kemudian kita bisa enter. Selanjutnya di sini kita jalankan perintah line vty 02 kemudian enter. Nah, di sini kita jalankan perintah login lokal. Nah, perintah login lokal ini berfungsi untuk nantinya saat kita login kita akan dimintai username dan passwordnya. Di sini kita bisa langsung enter. Nah, setelah itu di sini kita masukkan perintah transport input telnet. Lalu kita bisa enter. Nah, jika sudah, di sini kita akan coba melakukan remote dari PC lainnya. Di sini kita klik PC 7. Lalu kita ke desktop. Nah, lalu di sini kita pilih yang telnet atau SSH client. Nah, pada koneksi reply di sini kita pilih yang telnet. Nah, untuk hostname-nya itu di sini saya akan menggunakan VLAN 30 ya teman-teman. Jadi di sini kita ketikkan IP-nya yaitu 30.30.30.1. Nah, lalu kita bisa koneksikan. Nah, dapat diperhatikan di sini kita itu dimintai untuk memasukkan username. Di sini kita masukkan saja username-nya yang sudah tadi kita buat, lalu enter. Nah, di sini kita juga dimintai untuk memasukkan passwordnya. Lalu kita bisa enter. Nah, dapat kalian lihat di sini kita itu sudah berhasil melakukan remote telnet menggunakan username. Nah, di sini kita masuk ke materi yang keempat yaitu konfigurasi SSH pada router. Nah, di sini itu kita akan membahas SSH pada router. Nah, sebelum melakukan konfigurasi SSH kita perlu mengganti hostname terlebih dahulu. Di sini kita bisa klik routernya. Nah, kenapa sih kita harus mengganti hostname? Nah, karena hal tersebut akan membuat konfigurasi menjadi lebih secure. Nah, di sini kita bisa terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan perintah hostname CYN. Nah, lalu di sini kita bisa enter. Nah, di sini maka hostname pada router sudah berhasil ya teman-teman. Ini sudah berubah. Setelah itu di sini kita akan melakukan pengaturan domain name. Kita bisa ketikkan perintah IP domain script name. Nah, di sini namanya itu bebas. Di sini saya memakai nama cyn.com. Lalu kita bisa enter. Selanjutnya kita mulai mengkonfigurasikan SSH. Karena SSH bersifat lebih secure, maka kita menggunakan key. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah crypto key generate RSA. Nah, lalu kita bisa enter. Di sini itu kita dimintai untuk memasukkan jumlah bit. Secara default kita disarankan menggunakan angka 1024. Sehingga di sini kita masukkan 1024. Lalu kita enter. Setelah itu di sini kita konfigurasikan line VTY 02. Lalu kita enter. Nah, kemudian di sini kita ketikkan perintah transport input SSH. Lalu kita enter. Nah, jika sudah di sini kita itu akan melakukan pengujian pada PC 8. Di sini kita bisa klik PC 8-nya. Nah, di sini kita bisa pergi ke telnet atau SSH client. Bagian connection tipenya itu kita pilih yang SSH. Nah, untuk hostname-nya itu kita menggunakan VLAN yang 20. Jadi kita bisa ketikkan IP yaitu 20.20.1. Nah, lalu untuk username-nya itu di sini kita bisa masukkan username yang sudah tadi kita buat, yaitu CYN. Setelah itu kita bisa connect. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya. Passwordnya itu 12345. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita itu sudah berhasil melakukan remote ke router menggunakan SSH melalui PC. Nah, di sini kita lanjut ke materi yang kelima yaitu konfigurasi IP address pada switch. Nah, di sini itu kita akan melakukan konfigurasi IP address pada switch. Langkah pertama itu kita bisa buka switch 2-nya. Di sini kita bisa masuk ke global configuration mode.
Nah, setelah itu kita masuk ke interface VLAN. Di sini misalnya itu saya akan masuk ke VLAN 10. Nah, seperti ini, lalu kita bisa enter. Kemudian di sini kita ketikkan IP address. Misalkan di sini itu 10.10.10.10.10.35. Nah, lalu jangan lupa masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Jika sudah, di sini kita akan memberikan IP gateway dengan menggunakan perintah IP default gateway yaitu 10.10.10.1. Lalu enter. Lalu di sini kita akan melakukan pengecekan dengan mematikan perintah to show IP interface. Lalu enter. Nah, di sini kita bisa tekan spasi. Nah, di sini dapat kalian perhatikan IP address untuk VLAN 10 di sini sudah berhasil terkonfigurasi ya teman-teman. Kemudian di sini kita lakukan langkah yang sama untuk VLAN lainnya. Nah, di sini akan saya percepat. Kalian bisa menyimak videonya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini IP address-nya itu sudah berhasil semua ya teman-teman, atau sudah terkonfigurasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi SSH pada switch. Nah, seperti konfigurasi sebelumnya, kita itu perlu mengubah hostname dan memberikan domain name. Di sini kita bisa klik switch keduanya. Nah, jika sudah, di sini kita bisa mengubah hostname-nya terlebih dahulu. Nah, untuk hostname-nya itu di sini saya menggunakan CYN, lalu enter. Nah, kemudian kita akan memberikan domain name-nya. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah crypto generate RSA lalu enter. Nah, di sini kita masukkan angka 1024 lalu kita enter. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan username dan passwordnya. Di sini saya akan samakan seperti sebelumnya, yaitu untuk username nah, lalu kita ketikkan passwordnya juga. Nah, di sini passwordnya itu 12345. Lalu kita enter. Nah, kemudian di sini kita akan konfigurasikan LAN VPN-nya 02, lalu enter. Di sini kita bisa ketikkan perintah transport input SSH. Nah, lalu kita jalankan perintah login lokal. Kemudian di sini kita bisa exit. Nah, di sini kita bisa memberikan perintah enable secret beserta passwordnya. Nah, dengan demikian kita sudah selesai melakukan konfigurasi SSH pada switch. Nah, langsung saja di sini kita bisa mencoba melakukan pengujian pada PC 8. Di sini kita buka PC 8-nya. Nah, lalu kita bisa ke telnet atau SSH client. Nah, di sini tujuannya yaitu SSH. Lalu pada hostname itu kita ketikkan IP yaitu 10.10.10.35. Lalu untuk username-nya itu seperti biasa CYN. Lalu kita bisa connect. Nah, di sini kita bisa masukkan passwordnya 1 sampai 5. Nah, sampai di sini kita itu sudah berhasil mengonfigurasi SSH pada switch ya teman-teman. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.